Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihi-Nya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bersama-sama, dimanapun kita berada, baik di rumah, di tengah-tengah keluarga, ini waktu yang tepat untuk kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan akan kasih setia-Nya. Daripada apapun yang kami miliki, dari harta segala-galanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa mohon anugerah dan rahmat Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi yang sulit kami memerlukan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya hari ini kiranya Engkau berkenan berfirman kepada kami dan menolong kami, agar kami dapat menjadi orang-orang Kristen yang bijaksana di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Roh-Mu mengurapi hamba-Mu dan mengurapi seluruh pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah orang Kristen yang bijaksana. Orang Kristen yang bijaksana adalah orang Kristen yang selalu menggunakan akal budinya. Akal budi itu di dalamnya ada pengetahuan dan ada juga pengalaman. Pengetahuan tentang apa? Tentu saja pengetahuan umum dan juga pengetahuan tentang agama atau kebenaran firman Allah. Pengalaman yang bagaimana? Baik pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang kurang menyenangkan. Orang Kristen yang bijaksana adalah orang Kristen yang selalu menggunakan akal budinya pada masa-masa sulit. Itulah sebabnya kita akan mendapati bahwa orang Kristen itu justru kelihatan menjadi semakin bijaksana, dia makin berhikmat, dia makin tajam, dia makin arif. Sehingga meskipun situasinya tidak normal, dia seakan-akan bisa tampil menjadi orang-orang yang normal. Sehingga dia bisa menikmati sisi positif dari masalah apapun yang Tuhan izinkan berlaku atas kehidupannya. Nah, mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari adalah salah satu cara bagaimana kita menjadi orang Kristen yang bijaksana. Ada seorang yang bernama Arsvendo Atmowiloto. Beliau adalah seorang wartawan senior kalau tidak salah di majalah Tempo. Dia pernah dipenjara di LP Cipinang. Waktu beliau ada di dalam penjara, beliau menulis sebuah buku yang diberi judul Menghitung Hari. Buku ini ingin mencerminkan betapa orang-orang yang ada di dalam penjara menginginkan waktu di mana dia keluar dari penjara, menginginkan waktu bagaimana dia menjadi orang yang merdeka, menginginkan waktu di mana dia keluar dari tempat yang sudah memenjarakan dirinya. Saudara dan saya tidak sedang dalam penjara, tapi karena adanya virus corona, saudara menjadi terkurung di rumah sendiri. Saudara terkurung di kota saudara sendiri karena kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Orang Kristen yang bijaksana bukan hanya mengharapkan kapan kami keluar dari kesulitan ini. Tetapi orang Kristen yang bijaksana adalah orang Kristen yang mampu mengambil sisi-sisi positif dari masalah yang sedang dihadapi oleh kita semuanya. Nah, mari kita akan belajar dari Musa bagaimana kita menjadi orang Kristen yang bijaksana. Yang pertama, orang Kristen yang bijaksana adalah orang Kristen yang mengakui bahwa manusia itu adalah rapuh. Mari kita akan lanjutkan bacaan kita pada ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Kerapuhan manusia menurut Nabi Musa itu digambarkan seperti mimpi. Mimpi adalah tanggapan yang muncul tanpa kesadaran. Mimpi biasanya muncul sebelum seseorang bangun dari tidurnya. Artinya apa? Artinya hanya sekejap saja bermimpi itu kemudian terjaga.
Jadi manusia itu seperti orang yang bermimpi, rapuh sekali, hanya sebentar, kemudian tidak ada lagi. Dan kerapuhan manusia juga digambarkan seperti bunga, pada waktu pagi kelihatan indah, setelah tersengat matahari sepanjang hari, kemudian ia menjadi layu. Kerapuhan manusia menurut Musa juga digambarkan seperti rumput, gampang tumbuh tapi gampang pula mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang sangat luar biasa. Tapi berbicara tentang teologi kerapuhan, maka Paulus adalah orang yang paling mengerti apa artinya kerapuhan bagi seorang manusia. Di dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 10 dan 9, ayat 9 dan 10 berkata seperti ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu. Waktu itu Rasul Paulus memiliki kelemahan. Ada sakit di dalam dirinya yang mengganggu aktivitasnya dalam melayani pekerjaan Tuhan. Melihat kelemahan ini Rasul Paulus berkali-kali berdoa supaya Tuhan mengangkat kelemahan ini. Tetapi jawab Tuhan Yesus adalah, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sudah perhatikan kata Tuhan, di dalam kelemahanlah kasih karuniaku menjadi sempurna. Itulah sebabnya kemudian Paulus membuat pernyataan seperti ini. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dia lebih suka di dalam kelemahan. Dia bermegah bukan karena kekuatannya, tapi dia bermegah karena kelemahannya. Karena pada waktu dia mengalami kelemahan itu, kekuatan Tuhan justru turun atasnya. Ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada waktu kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang rapuh dan penuh dengan kelemahan. Tapi di satu sisi kita juga harus mengerti dan menyadari bahwa kasih karunia Allah itu adalah bagi kita. Kasih karunia adalah kehadiran Allah. Kasih karunia adalah kemurahan Allah. Kasih karunia berbicara tentang kuasa Allah. Jadi kasih karunia adalah suatu daya, suatu kekuatan yang berasal dari surga. Pada waktu hamba-hambanya sedang dalam keadaan lemah. Dan kemudian dia datang kepada Tuhan, memohon kekuatan kepada Allah. Maka kasih karunia, daya dan kekuatan yang dari surga itu akan turun memberikan kekuatan dan kemampuan kepada saudara-saudara sekalian. Sehingga saudara mengalami kekuatan bukan dari dalam diri saudara sendiri, tetapi kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Orang Kristen yang bijaksana adalah orang Kristen yang menyadari bahwa dirinya rapuh dan lemah. Tapi di satu sisi dia menyadari bahwa kasih karunia Allah adalah daya yang berasal dari surga yang akan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang merendahkan diri, kepada orang-orang Kristen yang menyadari bahwa dirinya adalah rapuh. Puji Tuhan, orang Kristen yang bijaksana adalah orang Kristen yang mengakui bahwa manusia itu rapuh, tetapi dia juga menyadari bahwa ada kasih karunia Allah yang akan memberikan kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Nah, orang Kristen yang bijaksana adalah orang Kristen yang menyadari bahwa umur manusia itu terbatas. Ayat yang ke-10 demikian bunyi firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang Kristen yang bijaksana menyadari bahwa umur manusia terbatas. Terbatas di sini bukan berbicara soal angka 70 atau 80.
Bahkan bisa mengatakan 120 tahun. Karena pada waktu Musa menulis Mazmur ini, dia sudah berumur 120 tahun. Terbatas ini bukan soal angka, terbatas ini adalah soal kesempatan. Ini kita tidak sedang menghitung angka, tapi kita menghitung kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu yang terpenting di sini adalah bukan berapa Tuhan memberikan umur kepada kita, tapi bagaimana kita menggunakan setiap kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu kepada kita untuk hormat kemuliaan Tuhan, untuk supaya berguna bagi sesama, untuk supaya berguna bagi orang-orang yang memerlukan kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang ayat ini mengatakan bahwa umur manusia 70 tahun, jika kuat dia 80 tahun. Kebanggaannya adalah sebuah ironi, yaitu penderitaan dan kesusahan. Kita akan belajar bagaimana menjadi bijak di tengah-tengah pandemi bila dikaitkan dengan umur manusia yang terbatas. Artinya adalah kita tidak usah takut mati oleh karena virus ini, tetapi kita juga tidak boleh mencari mati atau mati dengan cara yang konyol. Nah, ada pelajaran yang bagus yang bisa kita tarik dari seorang reformator namanya Martin Luther. Di zamannya Martin Luther, kira-kira abad ke-14, juga terjadi pandemi yang jauh lebih lama, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat. Sehingga pandemi itu dijuluki dengan Black Death, kematian yang hitam. Kenapa disebut sebagai kematian yang hitam? Pada waktu itu akibat pandemi, ada 1/3 penduduk dunia yang meninggal. Ada 2/3 penduduk Eropa yang meninggal dunia. Pada saat yang sulit itu, ada kota di Jerman yang penduduknya berbondong-bondong pergi ke kota lain karena mereka sangat takut dengan virus ini. Saat banyak orang berbondong-bondong meninggalkan kota itu, ada seorang yang bertanya pada Martin Luther, "Pak Martin Luther, bagaimana sikap Bapak terkait dengan orang-orang yang melarikan diri dari kota ini?" Beliau mengatakan, "Jika mereka tidak memiliki iman yang kuat, bolehlah mereka meninggalkan tempat ini." Kemudian orang ini menanyakan kembali kepada Martin Luther, "Lalu bagaimana dengan Bapak? Apakah Bapak akan meninggalkan kota ini?" Martin Luther menjawab, "Saya memutuskan untuk tinggal di tempat ini." Dia tidak mau datang kepada seseorang karena dia takut menularkan virus. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, dia memutuskan untuk tinggal di kota itu, melayani orang-orang yang sedang membutuhkan pelayanannya. Tapi beliau tetap menggunakan protokol kesehatan. Dia menggunakan alat-alat tertentu, dia menjaga kebersihannya, dia memakai masker, dan dia juga memakai obat-obat tertentu agar dia memiliki daya tahan tubuh yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mulai akrab dengan pandemi virus corona ini karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan selesai. Kalau Tuhan belum menghendaki, firman Allah mengatakan sehelai rambutmu pun tidak akan dibiarkan jatuh. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi. Namun demikian ada yang menjadi bagian kita, yaitu kita harus bijaksana, kita harus cerdas, kita harus menjaga diri kita dengan sedemikian rupa. Umur kita terbatas, oleh sebab itu mari kita memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan ini untuk sebaik-baiknya kita gunakan. Pertama, untuk hormat kemuliaan Tuhan, berguna bagi sesama, berguna bagi pekerjaan Tuhan, berguna bagi orang-orang yang membutuhkan kehidupan kita. Inilah orang Kristen yang bijaksana. Yang ketiga, orang Kristen yang bijaksana adalah orang Kristen yang mengizinkan tangan Allah ada di atas tangannya. Apa yang dimaksud? Mari kita akan baca ayat yang ke-17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu.
Nah, Nabi Musa mengetahui bahwa anugerah dan berkat Allah yang membuat orang berhasil. Tetapi dia berdoa supaya berkat Allah itu menyertai apa yang dilakukan oleh tangan umat Tuhan. Tangan ini berbicara tentang pekerjaan, tangan ini berbicara tentang karier, tangan ini berbicara tentang jabatan kita, tangan ini berbicara tentang studi kita, tangan ini berbicara tentang pelayanan kita. Hampir semua yang kita lakukan untuk berhasil dilakukan oleh tangan kita. Lalu apa kaitannya dengan menjadi orang Kristen yang bijaksana di tengah-tengah pandemi? Saya mendapati bahwa hampir semua kegiatan yang biasa dilakukan tidak bisa kita lakukan lagi seperti dahulu. Sekolah, kuliah sekarang dilakukan di rumah menggunakan jari kita, menggunakan tangan kita, menggunakan komputer, menggunakan laptop, menggunakan PC kita. Demikian juga para guru dan para dosen. Bahkan orang-orang bekerja pun sekarang dari rumah dengan tangannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari dalam masa yang sulit ini Tuhan masih tetap bisa memberkati kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan lewat tangan kita. Orang Kristen yang bijaksana akan membiarkan tangan Allah ada di atas tangannya. Apapun yang dia lakukan, Allah ingin memberkati kehidupannya. Apapun yang ia lakukan, ia ingin tangan Allah ada di atas tangannya. Tetapi dalam masa-masa yang sulit seperti ini dan masa-masa yang normal sekalipun, iblis bisa ada di atas tangan kita. Sehingga tangan-tangan kita juga melakukan sesuatu yang justru menghancurkan kehidupan kita. Kita bisa menghabiskan hari-hari kita ini dengan menombol sinetron, menombol film-film silat yang memang biasanya cukup panjang-panjang karena ceritanya adalah tentang balas dendam. Kita bisa menggunakan jari-jari kita untuk bermain game sepanjang malam. Kita bisa menggunakan jari-jari kita untuk menombol gambar-gambar yang tidak bagus, gambar-gambar yang tidak baik, gambar-gambar yang justru membuat kita berdosa. Iblis bisa ada di atas tangan kita, menghancurkan kehidupan kita. Orang Kristen yang bijaksana akan membiarkan tangan Allah ada di atas tangannya dan memberkati kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen yang bijaksana adalah orang Kristen yang membiarkan tangan Allah ada di atas tangannya, yang membiarkan tangan Allah bekerja sama dengan tangannya, sehingga dia akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh tangannya diteguhkan oleh Tuhan. Yang terakhir, orang Kristen yang bijaksana adalah orang Kristen yang mengetahui tentang pentingnya doa pagi. Mari kita baca ayat yang ke-14 bersama-sama dan perhatikan dengan seksama. Kenyangkanlah kami pada waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Di dalam kitab Mazmur jika berbicara tentang pagi, maka itu berbicara tentang berdoa kepada Tuhan. Berbicara tentang mempersembahkan sesuatu, pujian penyembahan kepada Tuhan. Jika berbicara tentang pagi, itu berarti berbicara tentang menghadap kepada Tuhan. Saudara, perhatikan, orang Kristen yang bijaksana adalah orang Kristen yang melakukan doa setiap pagi. Nabi Musa mengetahui bahwa dia mengamalkan doa pagi. Daniel juga melakukan doa pagi. Bahkan 3 kali dalam sehari dia berdoa. Pagi jam 5, siang jam 12, dan petang jam 16:00. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus juga mengajarkan dan melakukan doa pagi. Kita pasti tidak lebih hebat dari Musa, dari Daniel, apalagi dari Yesus. Lalu kenapa kita tidak mau berdoa? Kita merasa diri cukup kuat. Orang Kristen yang bijaksana tahu bagaimana caranya diberkati oleh Tuhan. Perhatikan ayat ini dengan sesama. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu.
Orang Kristen yang bijaksana, dia akan datang berdoa pagi dengan antusias. Dia memiliki hasrat yang kuat, begitu bangun pagi, dia mencari Tuhan, dia mencari wajah Allah. Karena dia mengerti rahasia diberkati oleh Tuhan. Ayat ini mengatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Orang Kristen yang memulai harinya dengan bersama dengan Tuhan berdoa, hari-harinya akan diberkati oleh Tuhan, sehingga dia akan bersorak-sorai. Ini adalah berbicara tentang keberhasilan. Ini berbicara tentang berkat Tuhan yang akan dialami oleh orang-orang Kristen yang suka mencari Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadilah kalian saudara Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang bijaksana. Orang Kristen yang bijaksana yang bagian yang keempat adalah orang yang suka berdoa pagi. Ambil komitmen pagi hari ini. Ambil komitmen siang hari ini. Ambil komitmen pada malam hari ini untuk saudara memulai setiap hari saudara dengan berdoa kepada Tuhan dengan penuh antusiasme. Maka kami percaya firman-Nya akan digenapi dalam kehidupan saudara. Hari-hari saudara akan dipenuhi dengan sorak-sorai. Hari-hari saudara akan dipenuhi dengan kemenangan. Saudara perhatikan yang terakhir. Lai memberi judul Mazmur 90 ini adalah doa Musa abdi Allah. Saya berharap saudara mengerti kebenaran ini. Dan mulai hari ini saudara tidak meremehkan lagi tentang pentingnya berdoa. Jadilah orang Kristen yang bijaksana. Orang Kristen yang bijaksana adalah orang Kristen yang mengakui bahwa manusia itu adalah rapuh. Orang Kristen yang bijaksana adalah orang Kristen yang menyadari bahwa umurnya terbatas. Maka dia akan menggunakan umur yang diberikan Tuhan untuk melakukan kebaikan. Baik untuk Tuhan maupun untuk sesamanya. Orang Kristen yang bijaksana adalah orang Kristen yang mengizinkan tangan Allah selalu ada di atas tangannya. Meskipun dia hebat, meskipun dia luar biasa, dia tetap memohon anugerah Tuhan. Orang Kristen yang bijaksana adalah orang Kristen yang mau bekerja keras dan cerdas. Orang Kristen yang bijaksana yang keempat adalah orang Kristen yang mengetahui dan menjalankan pentingnya doa pagi. Oleh sebab itu, mulai hari ini berkomitmenlah untuk melakukan doa pagi. Maka hari-hari saudara ke depan akan dipenuhi dengan sorak-sorai. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini mari kita akan tunduk kepala, kita akan mengambil komitmen, kita akan berdoa bersama-sama. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami
kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk menjadi orang Kristen yang bijaksana di tengah-tengah pandemi ini. Itulah sebabnya Tuhan menolong kami agar kami menyadari betapa rapuhnya kami. Tapi kami bersyukur kasih karunia-Mu sempurna memberikan kekuatan kepada kami. Biarlah Tuhan juga memberikan kepada kami kesadaran bahwa umur kami sangat terbatas. Itulah sebabnya seberapa banyak Tuhan berikan umur kepada kami, kami akan menggunakan sebaik-baiknya untuk hormat kemuliaan Tuhan dan berguna bagi sesama kami. Ajar kepada kami supaya tangan-Mu ada di atas tangan kami, supaya kami berhasil di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mengambil komitmen untuk memulai setiap hari kami untuk berdoa bersama dengan Tuhan, agar hari-hari kami dipenuhi dengan sorak-sorai kemenangan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah Tuhan yang sudah mengantar kami menjadi orang-orang Kristen yang bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman penting. Yang pertama, bahwa kita akan melakukan ibadah dengan pola yang sama pada minggu yang akan datang. Dan pada hari Kamis tanggal 21 kita akan mengadakan ibadah dalam rangka perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk tetap mendukung pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan kasih. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Kami undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin.